Bu Susi, kalau kita melihat kalimat pernyataan dari Presiden Jokowi yang mana secara tegas ingin menghentikan peperangan yang terjadi antara milisi Hamas dan juga Israel. Sebetulnya andai dilihat secara dunia internasional, bagaimana posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan dari Palestina? Silakan, Bu Susi. Oke, tentunya latar belakang harus kita tilik ya. Latar belakang adalah geopolitical shift. Dunia sedang mengalami psikosis ya. Banyak masalah-masalah yang terjadi, terutama dengan peperangan. Dalam peperangan yang berlangsung di Eropa, tentunya prime movernya bisa saja merembet ke mana-mana. Jadi siapa yang akan melakukan peperangan itu sulit untuk dicari siapa kalangan yang mana. Hanya kita lihat letupan peperangan tersebut terjadi. Tetapi Indonesia memang konsisten dalam artian karena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu menyatakan bahwa Indonesia wajib untuk menolong kemerdekaan suatu bangsa misalnya. Jadi memang selama ini Indonesia sangat aktif membangun hubungan dengan Palestina dan malah justru kedutaan Palestina di Jakarta itu yang membiayai adalah Kemenlu. Jadi kita tidak pernah abai dalam forum PBB juga terus menyuarakan tentang hak dari rakyat Palestina untuk memiliki negara juga. Hanya masalahnya di sini kan berlaku apa yang disebut bukan saja geopolitical shift, tapi kenyataan dalam realisme, the strong will do what they can, the weak suffer what they must. Jadi kalau yang kuat, kita harus perhitungkan juga. Mereka kuat. Israel adalah mempertahankan dirinya supaya tidak dieliminasi dari wilayah di mana mereka tinggal. The weak suffer what they must. Seharusnya rakyat Palestina tidak memilih Hamas. Ini adalah konsekuensi dari pemilihan umum yang sebetulnya demokratis, tapi akhirnya membawa bencana. Karena orang-orang yang melancarkan kekerasan ini kan juga bisa saja disetir atau di prime move oleh kalangan-kalangan lain di dunia lain. Karena di sini ada masalah bantuan persenjataan ya. Bantuan persenjataan untuk Ukraina sedang bermasalah di Kongres. Jadi kalau misalnya ada saya hanya ada nih, kalau misalnya ada konflik baru, tentunya Kongres Amerika akan serta-merta mengeluarkan dana tersebut. Jadi yang diuntungkan juga bukan hanya rakyat Palestina, Israel maksudnya, juga Ukraina. Jadi kemungkinan ada keterkaitan dalam jejaring, karena dalam konflik ini sangat murky ya, sangat tidak begitu jelas prime movernya siapa. Jadi untuk meneliti ini kan sebenarnya harus jadi detektif ya untuk bisa mempelajari kenapa tiba-tiba muncul penyerangan. Padahal Hamas tahu persis bahwa mereka akan dihajar habis oleh Israel karena Israel itu masalahnya survival. Kalau Hamas bisa kapan waktu dia melakukan itu, tapi dia tahu balasannya itu akan dahsyat. Dan harusnya mereka memperhitungkan perempuan dan anak-anak yang akan menjadi korban dalam konflik tersebut. Jadi Hamas itu bukan kehendak rakyat Palestina. Hamas adalah sebuah jejaring teroris ya yang akan melakukan kekejian-kekejian yang sebenarnya tidak ada manfaatnya secara langsung dalam artian memulihkan kedudukan dua negara, two state solutions yang telah banyak terpotong oleh adanya Abraham Accord yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump terhadap kawasan Middle East. Oke, baik. Bu Susi, dari pandangan seorang pengamat hubungan internasional, apakah perang antara Israel dan juga milisi Hamas ini akan berlangsung lebih lama lagi? Tentunya kalau ini menyangkut Palestina, survival dari Israel, tentunya akan dijaga oleh Amerika Serikat agar hal tersebut tidak menyebar ke seluruh wilayah Middle East. Artinya, sementara Amerika masih melakukan penjagaan agar order atau ketertiban itu terwujud, mungkin akan cepat selesai. Tetapi kalau misalnya Amerika lengah, tapi kan mereka sudah mengirim
kapal dan mengirim persenjataan untuk bisa mengatasi kemungkinan diisolasilah wilayah yang bertempur itu agar negara-negara Arab lainnya tidak ikut campur dan membuat pergolakan itu semakin rumit untuk diatasi. Baik, Bu Susi, andai kita bicara langkah apa yang kiranya bisa dilakukan oleh kedua yang bertikai ini antara milisia Hamas dan juga Israel agar memang perang tidak berlangsung lebih lama lagi? Kalau saya, I'm a believer, saya percaya benar dengan kekuatan yang bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi sementara Amerika dan sekutunya mungkin bisa menjaga agar konflik ini tidak menyebar, karena sebetulnya konflik ini disebabkan oleh tindakan Hamas, bukan disebabkan oleh Israel. Jadi kalau misalnya akan ada mengisolasi wilayah pertempuran dari keterlibatan negara-negara Arab lainnya, tentunya membutuhkan satu kekuatan besar ya, karena seperti saya katakan, the strong will do what they can. Amerika akan menciptakan ketertiban dengan kekuatan senjata. Kalau tidak sebelumnya dihancur luluhkan seluruh wilayah Gaza ini kan, Israel mampu untuk melakukan itu. Sekalipun dirinya juga mengalami korban-korban yang cukup banyak juga. Jadi sebetulnya akhirnya perang itu bisa dihentikan kalau ada kekuatan lain yang bisa mengimbangi. Jadi a balance of terror ya, a balance of violence juga akan menyebabkan orang lain kecil hati untuk tidak terlibat langsung. Misalnya kalau kita lihat Syria saja, nggak selesai-selesai sampai sekarang ya. Masalah-masalah ini kan begitu banyak yang terlibat di dalamnya sehingga akhirnya juga tidak mudah untuk mengadakan perdamaian di wilayah tersebut. Sama saja dengan Hamas dan Israel, karena ini masalah-masalah yang menyangkut negara-negara lain yang kebetulan sedang berkonflik. Memang kelompok Rusia, Cina dengan Korea itu satu sisi melawan aliansi-aliansi yang menganggap Israel patut untuk dilindungi karena dia dikelilingi oleh negara-negara yang ingin memusnahkan Israel ya. Jadi kalau kita lihat akhirnya kekuatan itu dibutuhkan. Mau tidak mau kalau ada kekuatan, peperangan bisa diperkecil konsekuensinya. Misalnya kita lihat jangan sampai negara-negara lain ikut terlibat dan mereka juga sebagian sudah terikat dalam Abraham Accord. Abraham Accord yang dilakukan oleh Donald Trump itu sudah disetujui oleh United Emirat Arab, Sudan, Maroko, dan negara-negara Saudi Arabia belum. Tetapi artinya sudah ada upaya untuk menenangkan wilayah tersebut dengan menggunakan cara-cara interfaith dialog dari agama-agama yang berasal dari agama Abraham, yaitu Judaism, Islam, dan Christianity. Jadi kalau misalnya ini sudah terjadi dan semua menandatangani, tentunya ada sedikit pertolongan untuk tidak terlalu terlibat dalam peperangan ini sehingga menjadi semakin pelik